Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, beliau meriwayatkan sebuah hadis di nomor hadis 7846 yang berasal dari sahabat Abdullah bin Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada seorang pemuda, dan tentunya nasihat itu untuk kita semuanya. Rasulullah mengatakan, irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah melanjutkan, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihhataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hadis ini tentunya mengingatkan kita bersama akan pentingnya sebuah waktu. Karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Saking pentingnya waktu tersebut, orang Arab mengatakan terkait waktu ini, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Apabila engkau tidak menggunakannya sebaik-baiknya, maka waktu itu akan memenggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di poin yang pertama, Rasulullah mengingatkan pemuda tadi dan tentunya untuk kita semuanya, syababaka qabla haramik. Waktu muda, waktu yang berapi-api, waktu yang semangat-semangatnya. Pemuda adalah waktu di mana dia mencari jati dirinya, di mana dia masih sanggup untuk melakukan banyak hal, banyak impian-impian yang ingin digapai oleh seorang pemuda. Himmatul fata tusqitul jibal. Semangatnya seorang pemuda itu dapat meruntuhkan gunung yang besar. Maka apabila waktu muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah, maka waktu muda itu adalah waktu yang sia-sia. Karena kalau sudah tiba waktu tua, sudah renta, banyak hal yang tidak mungkin kita lakukan dengan sempurna. Terkadang beribadah pun kita tidak lagi kuat. Terkadang berdiri tidak mampu lagi, harus duduk. Terkadang duduk pun sudah tidak kuat lagi, harus berbaring. Maka ketika kita menggunakan waktu muda ini benar-benar dalam ketaatan kepada Allah, maka Rasulullah memberikan kabar gembira kepada pemuda tadi. Seorang yang selalu dia dalam keadaan beribadah kepada Allah pada masa mudanya, maka dia akan mendapatkan perlindungan, naungan di hari kiamat kelak. Maka sungguh indah apabila pemuda-pemuda di Darussalam ini dia betul-betul dalam ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita lihat waktu sore, banyak orang berbonceng-boncengan, laki-laki, perempuan yang tidak ada hubungan sama sekali. Hal-hal yang seperti ini yang kita lihat sehari-hari seperti ini, itu merupakan bagian
dari kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Di pinggir Krum Aceh di belakang kita ini, coba diperhatikan. Setiap mau maghrib banyak tempat-tempat yang remang-remang. Tanggung jawab siapa ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut hemat khatib, mengapa terjadinya banyak pelanggaran syariat di kalangan pemuda, terutama para mahasiswa yang ada di Darussalam ini? Karena kami berbicara di sini juga, kami berada di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Kami memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu dikarenakan pemuda-pemuda tadi merasa tidak ada yang memantau. Merasa orang tuanya jauh di kampung sana, nggak mungkin melihat apa yang dia lakukan di tempat ini. Karena merasa jauh dari orang tua, merasa jauh dari pantauan keluarganya, sehingga dia berani untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua yang berada di wilayah ini menjadi orang tua pengganti untuk mereka semua. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Misalnya kita punya kos, rumah kos, jangan hanya memikirkan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, setiap tahunnya. Apakah kita memperhatikan bagaimana ibadah mereka? Bagaimana pergaulan mereka di kos tersebut? Apakah hanya mencari keuntungan belaka saja? Tidak ada pengawasan, tidak ada perhatian. Yang dikhawatirkan nantinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelalaian kita ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah waktu muda ini dengan sebaik-baiknya, karena niscaya waktu muda ini adalah waktu yang mana sangat produktif untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin, nasihat Rasulullah kepada pemuda tadi, wasihhataka qabla saqamik. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Pepatah Arab juga mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha'i la yaraha illa al-marda. Yang artinya kesehatan itu adalah mahkota, atau bisa kita ibaratkan peci yang ada di atas kepala kita, yang sangat berharga. Namun kita tidak melihat mahkota tadi. Yang melihat mahkota tadi adalah orang-orang sakit. Maknanya adalah kita akan merasakan nikmat sehat ketika datang waktu sakit. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin makin bersyukur akan nikmat sehat ini, sekali-kali datang ke rumah sakit. Kita jenguk orang-orang sakit. Atau kita tidak berjenguk, datang saja kita lihat bagaimana orang yang dipandu, orang yang didorong dengan kursi roda. Maka akan bertambah rasa syukur kita bahwasanya kesehatan itu mahal harganya. Mungkin kita terlalu banyak memikirkan yang tidak ada, sehingga lupa bersyukur yang sudah ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin yang ketiga, Rasulullah mengatakan wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kayamu, waktu engkau banyak harta, sebelum datang waktu fakirmu, waktu tiada harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Zulhijjah adalah bulan haji dan bulan waktu kita berkurban. Maka sungguh sangat disayangkan apabila kita mampu kita tidak berhaji. Sungguh sangat disayangkan apabila kita mampu kita tidak berkurban.
Menyicil kendaraan setiap bulan kita mampu 1 juta, 2 juta. Menyicil rumah setiap bulan mampu 1 juta, 2 juta. Ini berkurban hanya 3.500.000 atau 2.500.000. Paling sedikit itu pun setahun sekali. Apakah kita mau berfikir kedua kali? Padahal kurban yang kita sembelih ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut hadis riwayat yang sampai kepada kita, kendaraan kurban itu atau hewan yang kita sembelih pada hari raya Idul Adha tersebut akan menjadi kendaraan kita pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin yang keempat, Rasulullah menasihati pemuda tadi, wa faraghaka qabla syughlika, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang kita berada pada keadaan libur yang panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Keluangan waktu ini apabila tidak diisi dengan hal-hal yang positif, maka yang akan datang menghampiri kita adalah hal-hal yang negatif. Para ahli ilmu mengatakan, jika seseorang tidak menyibukkan dirinya dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan hal-hal yang positif, maka dia akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Dia akan disibukkan dengan hal-hal yang penuh dengan mungkin akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang lapang, waktu yang senggang, tidak ada kegiatan, tidak ada kampus, tidak ada kuliah, tidak ada kerjaan, lagi libur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sungguh indah ketika misalnya ini usikum nafsi bitaqwallah, bahwa apabila kita memiliki kafe misalnya, memiliki kedai kopi, memiliki tempat-tempat restoran, tempat wisata, maka alangkah indahnya di setiap waktu salat misalnya ada alarm, ada peringatan, ada suara di setiap atau ada azan di setiap waktu salat. Maka seseorang yang berada dalam faragh, dalam kelapangan tadi teringat, oh ya salat zuhur, oh ya ini sudah waktu salat asar. Alangkah indahnya ada kafe-kafe yang menyediakan tempat salat yang baik, tempat wudhu yang baik, kamar mandi yang baik, sehingga orang-orang ketika datang ke tempat itu dia nyaman untuk salat. Sehingga faragh, waktu-waktu yang lapang tadi, apabila memang sebuah tempat itu diisi dengan kegiatan-kegiatan atau tempat-tempat yang membuat orang semangat untuk beribadah, kiranya itu akan mendapatkan bagi orang yang menyediakan tempat tadi kebaikan. Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tadi. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, nasihat Rasulullah kepada pemuda tadi, wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang waktu mati. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Sepanjang-panjang hidup seorang, dia pasti akan meninggal. Setinggi-tinggi seseorang mendaki gunung, suatu saat dia juga akan turun. Tidak mungkin setelah dia sampai ke puncak dia naik ke awan, tidak. Pasti dia akan kembali. Maka pertanyaannya, sudah bagaimana kita mempersiapkan kematian kita? Mungkin selama ini kita sibuk mempersiapkan bagaimana kita hidup. Makan apa besok? Besok mau lauk apa? Bagaimana besok beli beras? Bagaimana nanti anak istri dan sebagainya? Apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik? Bagaimana kita mempersiapkan kematian kita? Surah Al-Hasyr ayat 18 di awal tadi, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Dan hendaklah setiap insan itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari akhirat kelak, untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang ahli ilmu, beliau mengatakan bahwasanya waladatka ummuka ya bena Adam bagia. Anak manusia itu ketika dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sedangkan orang-orang yang hadir pada saat dia dilahirkan itu tersenyum bahagia. Maka ahli ilmu ini melanjutkan, ihris ala amalin takunu bihi idza yabkuna haulaka dhahikan masrura. Teruslah berbuat hal-hal yang positif. Teruslah berbuat hal-hal yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau tersenyum bahagia, sedangkan orang-orang yang berada di sampingmu menangis karena telah kehilangan sosok yang sangat menjadi inspirasi bagi mereka semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi besar di sisi Allah ketika kita mengamalkannya. Tidak bermaksud menggurui guru-guru kami yang ada di sini. Ini hanya bagian daripada watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Tidak berarti yang menyampaikan ini sudah lebih baik daripada yang mendengarkan. Tidak sama sekali. Banyak salah, banyak khilaf. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Allah terima segala amalan kita, Allah tutup aib kita, Allah sampaikan cita-cita kita, Allah jadikan kita selalu istiqamah dalam kebaikan, dihindari dari segala keburukan dan kemaksiatan, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal